Hasanah. Mau'izah Mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Habib Mustafa Sayyidi Barakdah LC dari Yogyakarta dan dilanjutkan doa kepada beliau. Kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba ya Fattah ya Alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa sur'ati ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أما بعد, yang sama-sama kami hormati, kami cintai dan kami banggakan seluruh para alim ulama, seluruh para kiai, para habaib, para asatidzah, wabil khusus pengasuh LPI Pondok Pesantren As-Salam Hadratus Syekh Ki Haji Hajat Aziz BA Hafizahullah, beserta Umi yang semoga Allah Ta'ala senantiasa berikan kesehatan serta keafiahan, diberikan panjang umur, diberikan berkah usia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan serta kesabaran di dalam memimpin Pondok Pesantren As-Salam ini. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Wabil khusus kepada beliau
Bapak Kiai Ali dari Ungaran, pemimpin mujahadah serta zikir baik di Ungaran Jawa Tengah ataupun di kawasan Wonosobo Jawa Tengah. Begitu pula kepada Akhinal Karim Ustadz Naufal hafizahumullah beserta para asatidz lainnya, Ustadz Muhammad Zaki beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren As-Salam, yang semoga Allah Ta'ala jadikan pondok pesantren ini membawa keberkahan dan manfaat untuk seluruh hamba-hamba Allah dari umat baginda yang mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada siang menjelang sore hari ini kita bersama-sama hadir di dalam tabligh akbar dan khutbatul wada alumni ke-30 Lembaga Pendidikan Islam As-Salam, Pondok Pesantren As-Salam. Semoga Allah Ta'ala jadikan para ananda-ananda kita, para putra-putri wali yang murid yang hadir, semoga dengan lulusnya mereka di Pondok Pesantren As-Salam ini bukan berhenti mereka di dalam belajar ilmu agama, di dalam belajar ilmu yang bermanfaat, akan tetapi menuju ke step yang berikutnya, menuju ke tingkatan yang berikutnya, seperti dikatakan oleh Kiai Haji Hajat Aziz barusan kepada kami, karena ilmu, menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Jadi para alumni yang tadi maju dan dikalungkan kalung pertanda kelulusan kalian, ini kalian bukan kok selesai di dalam belajar, akan tetapi kalian menyelesaikan satu jenjang di antara jenjang-jenjang yang masih banyak untuk meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Semoga Allah Ta'ala jadikan seluruh alumni Pondok Pesantren As-Salam, semoga Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang sukses. Seperti tadi ketika kami bersanding dengan Kiai Hajat Aziz, maka beliau menceritakan beberapa banyak alumni yang membanggakan hati beliau. Ada yang menjadi seorang pendidik, melanjutkan pendidikan agama. Ada yang menjadi bahkan sebagai menjadi penegak hukum di instansi kepolisian. Ada yang berhasil menjadi dokter, mengabdi di dalam dunia medis. Semoga suatu saat dari alumni ke-30 ini Kiai Haji Hajat Aziz membanggakan mereka di telinga kita, di hadapan kita, dengan karir serta profesi yang beraneka ragam, yang membanggakan serta menggembirakan beliau. Amin ya rabbal. Kalau kiainya saja bangga dan bahagia, apalagi orang tuanya. Maka bagi para wali murid yang tadi putra-putrinya sudah dinyatakan lulus dari Pondok Pesantren As-Salam, sekarang tongkat estafet di dalam pendidikan putra-putri kalian dikembalikan oleh Kiai Haji Hajat Aziz, dikembalikan oleh Pondok Pesantren As-Salam kepada kalian para orang tua murid, orang tua masing-masing murid. Lanjutkan pelita yang telah berbicara, lanjutkan sinarnya untuk menerangi putra-putri kalian, dan semoga suatu saat bisa menerangi siapapun yang ada di sekitar mereka, yang ada di dekat mereka, baik keluarga, baik sahabat, ataupun masyarakat pada umumnya. Amin ya rabbal. Guru kami selalu mengatakan,
setiap kali liburan pondok. Saya punya guru namanya Habib Saleh Al-Jufri. Habib Saleh Al-Jufri sahabat daripada Kiai Ali. Beliau mengatakan kepada kami sebelum liburan pondok pesantren, saya sudah berjuang untuk menjaga pelita di dalam dirimu. Mungkin ada sebagian yang tidak tahu makna pelita. Sinar yang sangat kecil yang dikembangkan di pondok, sinar yang berhasil diraih oleh seorang santri dengan mereka sholat berjamaah, dengan mereka membaca azkar, dengan mereka belajar agama, dengan mereka menjauhi maksiat. Itu menjadi pelita di dalam hati mereka, itu menjadi pelita di dalam diri mereka. Ketika pulang ke pondok, maka tugas para orang tua untuk menjaga pelita itu agar senantiasa berbicara sinarnya. Jangan sampai Kiai Haji Hajat Aziz beserta ustaz, ustazah Pondok Pesantren As-Salam berjuang mati-matian, berjuang banting tulang untuk menghidupkan ruh dan jasad putra-putri kalian yang hadir di pondok ini. Cuman ketika pulang padam secepat kilat karena tidak ada pembimbingan, tidak ada pengawasan dari para wali murid. Semoga Allah Ta'ala jadikan putra-putri kita, wahai jamaah yang hadir, membanggakan di dunia, terlebih lagi membanggakan di akhirat kelak, membahagiakan di dunia, membahagiakan di akhirat. Amin ya rabbal Allahumma amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ketika kami melihat bagaimana para santriwan, santriwati, bagaimana angkatan ke-30 dari Pondok Pesantren As-Salam ini naik, lalu di antara mereka meneteskan air mata, walaupun saat ini merupakan saat yang mereka tunggu setiap harinya. Ketika mereka belajar, cuman ternyata ketika mereka sadar waktu sudah berhenti, jarum yang tadinya berputar, sampai di satu saat mereka harus berjuang. Setelah lulus dari Pondok Pesantren As-Salam ini, kami teringat ketika kami keluar dari pondok, kami lulus dari pondok, Masya Allah, air mata tidak kering, senantiasa membasahi sekitar mata karena bertahun-tahun belajar. Tempat yang tadinya selalu kami lihat, yang selalu kami jalani kehidupan sehari-hari di pondok tersebut, harus kami tinggalkan. Mungkin kembali bukan untuk belajar. Semoga suatu saat mereka kembali untuk mengajar di Pondok Pesantren As-Salam ini. Amin ya rabbal. Teringat perkataan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Ini bukan hanya kepada para alumni ke-30, akan tetapi umum kepada semuanya yang hadir. Hiduplah di dunia ini sesukamu, akan tetapi ketahuilah engkau suatu saat akan menjadi mayat. Engkau suatu saat akan menjadi jenazah. Kematian akan mendatangimu. Sang juru kematian akan menjemputmu. Bagi orang yang terlalu terlena dengan dunia, dunia yang engkau cari suatu saat akan engkau tinggalkan, atau dia yang akan meninggalkanmu, kecuali dunia yang dijadikan pijakan untuk menuju ridho daripada Allah. Makanya semuanya yang hadir, khususnya keluarga besar, lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren As-Salam, kalian sudah melihat sendiri bagaimana setiap tahunnya Pondok Pesantren As-Salam ini melahirkan calon kader-kader terbaik daripada putra-putri negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita bersama-sama jaga
dukung, bantu pondok pesantren ini. Semoga Allah Ta'ala jadikan pondok pesantren As-Salam menjadi muara ilmu, muara kesuksesan bagi putra putri kita semuanya. Amin ya Rabbal. Lihat bagaimana tadi ananda-ananda yang berdiri di sini berbicara dengan bahasa Arab, yang tengah dengan bahasa Inggris, yang sebelah kiri berbicara dengan bahasa Indonesia yang sangat fasih, tertata rapi susunan katanya. Kira-kira kalau yang berdiri di sini bapaknya atau ibunya bisa nggak ngomong kayak gitu? Bisa atau tidak? Mungkin bisanya orang tuanya welcome talk. Mungkin bisanya ngomongnya cuman ahlan wa sahlan, na'am telah. Mungkin kalau disuruh berbicara dengan susunan bahasa Indonesia yang seindah tadi, maka susah. Kenapa mereka bisa? Karena mereka belajar di sini. Dan mereka insya Allah akan menjadi kebanggaan warga Rimbo Bujang suatu saat, warga Provinsi Jambi suatu saat, dan semoga menjadi kebangsaan warga negara kesatuan Republik Indonesia. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Makanya kalau bisa semuanya yang ada di sini, jangan menunggu untuk ditegur, jangan menunggu untuk disenggol. Kalau bisa dia yang mengatakan kepada Kiai Haji Hajat Aziz, Kiai butuh untuk perkembangan pondok apa? Kami siap. Berapa kalian? Kami 40 orang, kami 30 orang, satu orang berkelompok dengan yang lain yang punya sahabat ataupun perkumpulan. Soal silaturahim kepada Kiai Haji Hajat Aziz, siap untuk selalu mendukung, untuk selalu membantu, untuk selalu menjaga pondok pesantren As-Salam. Masya Allah, tadi anak-anak yang relatif mereka masih belum bisa mencari uang sendiri, mereka relatif masih fokus untuk belajar, cuman mereka memiliki kesadaran untuk menghadiahkan. Saya tidak mengatakan sumbangan, karena yang diberikan pondok kepada mereka itu lebih daripada tuntutan untuk menyumbangkan. Akan tetapi hadiah dari santri alumni ke-30 kepada pondok pesantren dengan keyboard atau alat musik modern yang seharga 15 juta, 40 anak bisa memikirkan hal tersebut. Bagaimana harusnya 40 daripada orang tuanya? Halo, halo. Jangan yang mikir anaknya orang tua tidak pernah punya pikiran seperti itu. Kalau perlu wali murid, setiap angkatan dikumpulkan di dalam satu grup WA, 3 bulan 4 bulan sekali, mengumpulkan dukungan. Tidak tahu itu berwujud uang, atau berwujud bahan bangunan, atau berwujud inventaris untuk pondok. Pastinya banyak hal-hal yang belum dimiliki pondok. Contoh paling mudah, kalau boleh tanya, ini tendanya punya sendiri atau nyewa? Kenapa As-Salam tidak punya tenda sendiri? Kalau misalkan yang hadir banyaknya seperti ini, cocok atau tidak cocok? Kok yang jawab cocok cuma 1 orang 2 orang kok? Cocok atau tidak cocok? Kalau boleh pertanyaan kedua, sound systemnya nyewa atau punya sendiri? Kenapa pondok pesantren As-Salam tidak punya sendiri? Kalau bisa punya sendiri dan disewakan. Apalagi wajah-wajah potongan ahli kebun sawit, ahli kebun karet, yang kalau sekali panen langsung menjadi miliarder. Kayak gitu kok ya tidak ada yang amin nih. Telat.
kembali. Itu aja lah, jangan banyak-banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuman jangan menanti lagi Haji Hajat Aziz belum memberitahu kami, belum mengajak kami. Jangan menunggu beliau yang mengajak, akan tetapi jadilah kalian inisiator daripada hal-hal yang baik, inisiator daripada hal-hal yang terpuji, tanpa menunggu beliau memberikan komando. Kita yang memiliki akhlakul karimah, adab sebagai seorang yang pernah menitipkan putra ataupun putrinya di pondok ini. Saya teringat terhadap satu di antara tokoh habaib yang ada di Jawa Timur, Tulungagung. Ayah raya beliau punya toko oleh-oleh haji. Ketika berjumpa dengan guru daripada anaknya, dicium tangannya sang guru oleh Habib ini. Ini bagi seluruh wali murid, nanti kalau misalkan berjumpa dengan Kiai Haji Hajat Aziz, ini kalau di sini Pak Kiai dipanggilnya Abi, Abah, Buya atau Pak Kiai saja. Pak Kiai aja. Pak Kiai, jangan hanya sekedar murid yang hormat kepada kiainya. Orang tua murid hormat kepada kiainya. Jangan kalau orang tua murid ketemu sama kiainya cuma sehat kiai. Sama bunyainya, ibu-ibunya malah cipik-cipik, ya punya arisannya gimana? Cium tangannya, hormat. Seperti Habib itu, dia kaya, cium tangan kepada guru daripada anaknya. Saya tanya, bukankah guru daripada anak Anda lebih muda daripada Anda, Habib? Maka beliau mengatakan, betul, guru anak saya lebih muda daripada saya. Cuman bagaimana cara saya membalas anugerah yang sebesar itu? Anak saya sudah disuapi dengan ilmu agama yang menjadi bekal untuk mereka, bukan hanya di dunia, di alam dunia, di alam kubur, di alam akhirat, bahkan sampai surga pun ilmu itu akan senantiasa bermanfaat. Mohon maaf, Habib, apakah ilmu bermanfaat di akhirat? Maka bagi para murid-murid ini ketika belajar sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh belajar. Kenapa, Habib? Karena kalian sedang mencari senjata pusaka yang manfaatnya bukan di dunia saja. Ilmu sama uang. Uang kalau sudah di dalam kuburan tidak laku lagi. Tidak mungkin ada orang di dalam kuburnya nyogok cacing, cing, saya jangan dimakan, nih tak kasih 200.000. Gak mungkin punya uang 1 miliar terus nyogok malaikat mungkar nakir, bilang sama malaikat mungkar nakir, ini uang 2 miliar, nanyanya jangan galak-galak. Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin sama sekali. Masya Allah. Berbeda dengan ilmu. Tidak usah di dalam kubur, di padang mahsyar nanti ulama memiliki peranan yang penting. Ketika umat dalam keadaan bingung, apa yang dilakukan ulama? Mereka berkumpul, mereka mendiskusikan apa yang harus kita lakukan saat ini. Maka mereka menyimpulkan yang paling bisa untuk meminta ampunan dari Allah, para nabi. Ayo kita bersama-sama ke kakek kita semuanya. Siapa beliau? Nabi Adam alaihissalam. Maka mereka semuanya mencari Nabi Adam. Setelah sampai ke Nabi Adam, mereka berkata kepada Nabi Adam, ya Abul Bashar, ishfa' lana. Wahai bapaknya para manusia, bantulah kami, tolong
qad hala ma tara, sudah terjadi apa yang kamu lihat. Maka Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, urusan sendiri-sendiri, aku tidak bisa membantu kalian. Kenapa? Apakah kalian tidak tahu aku pernah melakukan kesalahan di sisi Allah? Ketika Allah melarangku untuk memakan buah khuldi, maka aku makan buah khuldi. Malu aku untuk meminta sesuatu lagi dari Allah. Nafsi, nafsi. Maka para alim ulama di saat itu bertanya kepada Nabi Adam, lalu kepada siapa kami meminta pertolongan? Nabi Adam mengatakan, pergilah kalian ke Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh merupakan Nabi yang sangat sabar, berdakwah 950 tahun dengan kesabaran yang sangat tinggi. Pergilah kalian kepadanya. Ulama berperan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan putra-putri daripada seluruh jamaah yang hadir di majlis tabligh akbar dan khutbatul wada, yang tentunya dihadiri oleh para alim ulama, dihadiri oleh para tokoh masyarakat, pejabat pemerintah setempat. Semoga majlis ini diijabah hajat serta keinginan kita semuanya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Pergi ke Nabi Nuh, ya Adam tani, wahai Nabi Adam yang kedua, isfa' lana, bantulah kami. Qad hala ma tara, terjadi apa yang sudah engkau lihat. Maka Nabi Nuh mengatakan, lastu laha, aku tidak pantas untuk meminta ampunan dari Allah. Kenapa? Apakah kalian lupa kesalahan yang aku perbuat? Ketika anakku menuju ke bukit, lalu aku meminta kepada Allah untuk menyelamatkannya, dan ini merupakan kesalahan yang sangat buruk, yang sangat fatal. Masya Allah. Lalu kami ke siapa wahai Nabi Nuh? Pergilah ke Ibrahim, karena dia ialah Khalilullah. Ketika pergi ke Nabi Ibrahim, mereka mengatakan kalimat yang persis seperti yang mereka katakan sebelumnya. Nabi Ibrahim pun mengatakan, lastu laha, bukan aku yang pantas, aku juga punya kesalahan. Kesalahan apa? Aku 3 kali berbohong. Dikatakan seumur hidup Nabi Ibrahim itu berbohong 3 kali. Kira-kira kalau bapak dan ibu berapa kali? Berapa kali, Pak? Bu, jenengan iki ngapusi ping pinten punan? Ping 3 napa ping kathah? Ping kathah napa ping sering? Kok kathah bin sering niki jenengan? Aku sudah pernah berbohong. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, pergilah kalian kepada Nabi Musa. Maka mereka pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun mengatakan, aku tidak pantas. Kenapa? Aku dulu pernah bunuh orang. Padahal Nabi Musa ini bunuhnya tidak niatan membunuh, karena beliau kuat sekali, cuma menyenggol orangnya. Kok jangan gitu, mati wong. Main pita botok, kok aja ngono. Nabi Musa orang yang sangat kuat. Bahkan ketika beliau mau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, Nabi Musa tidak terima, menempeleng Israel sampai matanya mencotot. Kira-kira kalau bahasa Rimbo Bujang mencotot itu bulu, mendulu. Tahu mencotot, Pak? Mata keluar dari tempatnya, tempeleng oleh Nabi Musa. Kira-kira kalau nanti Israel mau mencabut nyawa kita, kita apakan? Kita tempeleng,
sama Israel tinggal disebur mental. Cuman Nabi Musa, Nabi yang memiliki kekuatan yang lebih daripada yang lain, menempeleng Israel, keluar matanya, biji matanya Israel. Israel mengadu kepada Allah, Ya Rabb, innaka qad ba'athani ila 'abdin la yuridul maut. Engkau sudah kirim aku, utus aku kepada seorang hambamu yang tidak mau mati. Maka Allah bertanya kepada Musa, Ya Musa, apakah engkau tidak mau mati? Tidak ya Allah. Kata Tuhan Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak bisa Musa, setiap yang memiliki jiwa harus mati. Letakkan tanganmu di atas kulit sapi. Sejumlah bulu yang menyentuh tanganmu, sejumlah itu tahun hidupmu di dunia ini. Coba kalau jadi Nabi Musa, asyik, tidak kepingin mati. Cuma Nabi Musa bertanya, Ya Rabb, famada ba'da dzalik? Kalau setelah habis bulu yang menyentuh di tanganku, apa yang terjadi? Apakah aku tetap mati? Tetap mati wahai Musa. Kalau gitu sekarang saja ya Rabb. Malaikat Israel datang, matanya udah balik. Hati-hati, tempereng lagi, tak aduin sama Allah. Tidak, saat ini tidak tempereng-temperengan. Di dalam kitab Hasyiah Tafsir Jalalain yang bernama Al-Futuhatul Aliyah, dikatakan cara mencabut nyawa Nabi Musa itu dengan siasat, dengan strategi. Ini ilmu yang jarang didengar ini. Jadi malaikat dua lagi gali kuburan dengan kuburan yang sangat indah. Bagus banget kuburannya. Malaikat lagi gali kuburan, Nabi Musa lewat. Bagus betul kuburannya. Ini kuburan siapa? Ini kuburan seseorang hamba yang soleh. Maka Nabi Musa mengatakan, sebelum dia, bolehkah saya coba dulu? Silahkan wahai Musa. Nabi Musa tiduran, meninggal pada saat itu. Ada riwayat yang lagi yang mengatakan malaikat yang menyaru sebagai seorang yang membawa kurma yang sangat ranum. Bukan kurma, apel yang sangat ranum, merah dan wangi. Maka Nabi Musa mengatakan, alangkah harum apel itu. Bolehkah aku melihatnya? Silahkan. Ketika dicium oleh Nabi Musa aroma apel, saat itulah nyawa meninggalkan jasad beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau tanya, kira-kira matinya bapak dan ibu dalam keadaan seperti apa? Lagi ngeliatin sawit, ini kira-kira saya nggak? Atau jangan-jangan lagi ngawasin kebun karet, nah ini hampir panen ini. Sambil megang kalkulator, 100 juta dikurangi 50 juta dikuk. Sebelum ajal menjemput, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dedikasikanlah hidup, harta, dan apapun yang kau miliki untuk Allah. Karena apa yang kau miliki sekarang itu pasti akan engkau tinggalkan atau meninggalkanmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan nusrah, bantuan dari yang hadir untuk pondok pesantren As-Salam ini, sehingga tidak lama insya Allah As-Salam sudah punya tenda sendiri. Amin. Ya Rabbal. As-Salam sudah punya sound system sendiri, yang kalau wali murid butuh sound system, diskon 50%. Ini ibu-ibu tidak ada yang bilang amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kalau saya ajak semuanya untuk bersedekah, kira-kira mau enggak? Wah, ini pertanyaannya harus pedas dan lugas. Bapak, Pak,
Kira-kira kalau uang Bapak 50.000 dibuat beli rokok, berapa bungkus Pak? Berapa? 2 bungkus. 2 bungkus itu habisnya berapa hari Pak? Masya Allah. Itu mulut atau cerobong kereta api? Pak, 50.000 satu hari bisa habis untuk merokok. Cuman kalau engkau dermakan hartamu di jalan Allah, mungkin nanti untuk pembangunan pondok atau renovasi pondok atau penambahan kelas, penambahan kamar santri, selama santri itu menginap, selama santri itu belajar, engkau mendapatkan pahalanya seumur hidupmu, bahkan setelah matimu hingga hari kiamat. Yang tadinya habis sehari untuk merokok bisa menjadi transferan pahala seumur hidup, bahkan sampai hari kiamat tidak ada habisnya. Itu baru kalau 50.000. Kalau 100.000 bagaimana? Kalau 1 juta bagaimana? Siapa tahu di antara jamaah yang hadir ada yang sudah persiapan uang 10 juta. Kok 100.000? Saya sudah ready 10 juta, Beb. Amin ya Rabbal. Kok diamin emang mungkin? Bu, Bu, saya mau tanya Bu, 50.000 kalau masuk ke pasar kurang atau lebih Bu? Kurang. Buat belanja itu kira-kira 50.000 habis atau tidak Bu? Yang dibelanjakan dengan uang 50.000 kira-kira bertahan berapa hari Bu? Berapa? Boros 1 hari. Yang habis 1 hari itu kalau kita sedekahkan di jalan Allah karena Allah, itu tidak akan habis lama-lamanya Bu. Ibu mati masih Allah kirimi pahala. Jawab, ini duit apa ini? Pahala dari mana? Dari 50.000 yang ibu sedekahkan untuk pondok pesantren Assalam. Memang buat apa ya Rob? Digunakan untuk renovasi kamar, pembangunan lokal santri. Masya Allah, saya mendapat cuma uang 50.000, pahala seperti ini. Kalau tahu saya lebihkan ya Rob. Emang kalau misalkan kamu kayak gini, kamu lebihkan berapa? Berapa ya? 25.000. Ketak sama mereka. Wah, itu tidak lebih, kurang ya. Kira-kira kalau mau saya ajak sedekahan, kira-kira mau atau tidak? Tadi kepada tim ini sudah siap atau belum? Halo? Tim kota, tim dos, are you ready? Loh ini loh. Mudah-mudahan tahun depan yang nyumbang di sini untuk pembuatan kotak yang lebih bagus, lebih baik, dan bisa memancing tangan-tangan untuk menyemplungkan. Dari kotaknya ono tali nerahannya syarat bonge. Nah, ini mana ya? Satu orang kok. Pertama dari saya, walaupun elek-elek ya melu nyemplung. Sambil kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus. Apa enggak doanya? Apa ya? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Semuanya. Oh
yang tidak hafal menyertakan kalimat Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus salam. Mudah-mudahan yang tambah kencang, mudah-mudahan Allah yang maha memberikan keselamatan, memberikan rezeki yang seluas-luasnya. Khususnya yang ikut bersedekah di majelis ini, semoga Allah Ta'ala lipat gandakan sampai ribuan kali lipat. Amin ya Rabbal. Yang menyumbang 100.000 dapat 1.000 kali lipat, 10 juta. Yang menyumbang 50.000, 1.000 kali lipat, 5 juta. Yang menyumbang berapa ya? 100.000, 1.000 kali lipat, 100 juta. Halo? 100 juta, 50.000, 50 juta, 20.000, 20 juta, 2.000. Ini pati murah lecek lah. 2.000. Sing 2.000 ki ya muga-muga 200 yuta lah. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadrohnya yang semangat. Bayangkan kita mau ikut perang Badar ini. Ikut suara semuanya nggih, bapak-bapak, ibu-ibu nggih. Kita mohon keselamatan kepada Allah yang Maha Salam di Pondok Pesantren As-Salam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang penuh dengan salam. Amin ya Rabbal. Allahumma antas salam, antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, ya'udus salam, wa hayyina rabbana bisalam, wa akhirna jannatan darussalam.
Antum harus tahu bahwa kamu akan mati. Habib, apakah para ulama itu berhenti kepada Nabi Musa? Tidak. Nabi Musa bukan berhenti di situ saja. Lalu setelah Nabi Musa ke siapa? Ke Nabi Isa. Nabi Isa mampu? Tidak. Lalu setelah itu kepada siapa? Pada baginda yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama-ulama itu mengatakan, ya Rasulullah, ya Habibullah, isfa' lana. Wahai Nabi Muhammad, wahai kekasih Allah, syafaatilah kami. Maka Rasulullah mengatakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau bisa, kalau mendengar nama Nabi disebut, jangan kamu terdiam dari membaca salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habib, kenapa kami tidak boleh terdiam ketika mendengar sebutan nama Nabi? Cerita yang sudah masyhur, cerita yang sering kita dengar, bagaimana Nak Siti Aisyah ketika beliau sedang menjahit, jatuh jarum beliau. Lalu beliau ketika kebingungan mencari jarum, Nabi Muhammad masuk ke dalam kamar. Kamar yang tadinya gelap berubah menjadi terang karena cahaya yang ada di wajah Nabi Muhammad SAW. Kamar gelap, kemasukan wajahnya Rasulullah terang benderang. Jarum yang kecil kelihatan oleh Sayyidatuna Aisyah. Ma'allahu wajhik ya Rasulullah, alangkah terangnya wajahmu wahai Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Celaka orang yang tidak bisa melihat wajah ini di hari kiamat. Begitu mulianya wajah beliau, yang tidak melihat menjadi orang yang celaka. Ya Rabb, semoga kita tergolong orang-orang yang melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Yang kepingin melihat wajah dan berjumpa dengan Nabi, saya mau tanya dan semoga menjadi jawaban, menjadi doa. Siapa yang kepingin berjumpa dengan Nabi, coba mohon angkat tangannya. Yang kepingin aja, yang tidak kepingin tidak usah angkat tangan. Yang kepingin, suaminya juga kepingin. Mbak pembawa acara tidak kepingin ya, kepingin tidak? Kepingin juga. Alumni ke-30 kepingin jumpa Nabi? Luar biasa. Ustaz kepingin juga. Gus Hamim, oh kepingin. Semuanya kepingin. Oh yang belakang tidak kepingin. Kepingin juga. Saya juga kepingin. Cukup tangannya jangan tinggi-tinggi, polusi udara. Habib kepingin jumpa Rasulullah, Habib. Nabi mengatakan, celaka orang yang tidak berjumpa denganku wahai Aisyah, tidak melihat wajahku. Allah. Maka Sayyidatuna Aisyah bertanya, bagaimana mungkin wajah seterang ini tidak bisa dilihat di hari kiamat ya Rasulullah? Siapa mereka yang tidak bisa melihat wajahmu? Maka Rasulullah mengatakan, alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang ketika namaku disebut, dia tidak membaca salawat kepadaku, maka di akhirat dia tidak berjumpa denganku. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Kalau yang hadir di sini hafal atau tidak syair lantunan Ya Rabbi bil Mustafa? Hafal atau tidak? Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Ya Rabbi
mengatakan ketika saya bilang Nabi Putra Abdullah Muhammad yang kompak muni kabeh harus ikut baca semuanya Nabiullah Muhammad. Habib, apa pentingnya saya menyebutkan nama Nabi? Kira tidak penting. Termasuk yang paling penting bagi siswa-siswi SMA dan SMP itu ada namanya ujian nasional. Itu betul? Udah ujian nasional? Lulus semuanya? Deg-degan nggak pas ujian nasional? Menegangkan. Itu bagi mereka. Cuman kita semuanya nggak SMP, nggak SMA, nggak es jeruk. Kita akan mengalami ujian internasional, ujian dunia akhirat. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, Man Rabbuka? Jangan dipikir gak tegang. Habib, gampang jawabannya Allahu Rabbi. Jawaban itu keluar dari lubuk hati yang terdalam, bukan dari pikiran. Orang yang sehari-harinya tidak sibuk sama Allah, dia tidak akan mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Tidak sholat, Ramadan raposo, Ramadan delik-delik ning buri pawon, mudut. Masuk ke dalam kamar mandi, ngombe banyu kolam. Alasannya sahur. Masuk ke tengah-tengah tempat yang tidak dilihat oleh siapapun, lalu dia di situ tidak puasa, dipikir bisa menjawab Allahu Rabbi, wong dia tidak mentaati perintah Allah untuk sholat, untuk berpuasa. Sholat subuh jam 6:30, sholat isya bar subuhan. Terus alasannya, Bapak kon aku udah dibangunin Pak. Alasannya ngomong sama istrinya, kamu bangun kok aku udah dibangunin. Tangi urusan dewe. Dipikir mudah mengatakan Madinuka Islamu dini. Sholat subuhnya sering terlambat. Na'udzubillah, bahkan tidak melaksanakan sholat subuh mungkin. Lagi perjalanan mau ke Jambi 7 jam, ngejar waktu, dia tidak sempat sholat. Ketika ditanya, kamu tidak sholat, tidak jamaah takdim, tidak jamaah takhir, lalu mengatakan Allah Maha Pengampun. Allah tahu saya itu di antara truk batu bara yang banyak. Kalau menepi nanti tambah lama lagi, saya tidak sholat. Halo, saya mau tanya Pak, kalau pas lagi keburu-buru ada orang yang tidak sholat Pak, cuman ketika dia keburu-buru kebelet pipis, berhenti tidak Pak? Yang kebelet pipis itu berhenti cari kamar mandi tidak? Kebelet buang air besar, anggo batu dikantongi, orang mandi. Wes dinatnet dia tetep kaya ana sing ngamen brojol. Mandek golek jedeng apa mboten? Nek menggo buang kotoran kamu berhenti. Untuk melaksanakan ibadah sholat kamu tidak mau berhenti. Terus nanti di dalam kubur mudah menjawab malaikat Munkar Nakir. Mati lupa, Islam bro. Di dunia kamu tidak mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar, ujian dunia akhirat internasional nasional itu. Yang pertanyaan ketiga, mana nabiuka? Siapa nabimu? Orang yang tidak menjawab karena memang selama hidup dia tidak cinta kepada Rasulullah. Selama dia hidup jarang bersalawat kepada Rasulullah. Ya Rabb, mudah-mudahan pondok pesantren As-Salam menjadi lahirnya para
para ahli ibadah kepada Allah, para pejuang Islam, dan para pecinta Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Makanya jangan pernah ragu kalau memondokkan putra putrinya ke As-Salam secara ilmu formal istimewa, insyaallah. Bahasa Inggrisnya, ladies and gentlemen, I want to speak you with English language. Are you crazy? Okay? Ilmu agamanya, Masya Allah. Bagaimana tidak, Kiai Haji Hajat Aziz beserta Umi, beserta para guru senantiasa mendidik mereka, memperhatikan mereka, kualitas ibadah mereka. Makanya jangan ada yang ragu, Habib, ini adiknya dia juga mau saya pondokkan. Pondokkan di mana? Di mana ya? Udah nggak usah tanya di mana-mana. Assalam, kebanggaan warga Rimbo Bujang. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau mau tepuk tangan bareng-bareng sekalian. Kalau cuma 5 orang nggak usah. Semuanya sekalian ya Bapak. Mudah-mudahan suatu saat dibacakan oleh presiden pada zamannya pondok pesantren yang sangat kita banggakan, Pondok Pesantren As-Salam di bawah asuhan dan bimbingan Kiai Haji Hajat Aziz. Amin. Mendapatkan bantuan dana sebesar 1 triliun. Amin. 1 triliun. Amin. Jangan terlalu berharap sama yang jauh, yang dekat-dekat. Ayo kita bersama-sama dukung pondok pesantren ini. Saya ketika tadi mereka naik, saya memiliki harapan. Saya di Rimbo Bujang ini baru 2 hari saya. Cuman saya sudah memiliki impian. Suatu saat ada pondok pesantren As-Salam, ibtidaiyahnya sudah ada, tanawiyahnya juga ada, aliyahnya juga ada. Mudah-mudahan suatu saat ada universitas As-Salam. Jangan yang omana mintok, bareng-bareng leh. Hanya belum terang aku. Kalau yang ngobrol anak-anak. Jadi dari para pejabat-pejabat pemerintah yang hadir, semoga nanti bisa menjadi koordinator pembangunan universitas di Rimbo Bujang ini. Amin. Di kecamatan ini sudah ada universitasnya atau belum? Sudah. Yang satu bilang sudah, satu bilang belum. Ini segera di. Namanya apa Pak? Itu bukan universitas Pak. Sekolah tinggi ilmu itu bukan universitas, itu baru sekolah tinggi. Nah, ini mudah-mudahan As-Salam menjadi universitas pertama di kecamatan Rimbo Bujang. Allahumma aminnya udah banter-banter. Monggo nek dibengi kotak meneh sing amin amin. Amin kok roh aku. Masya Allah. Manusia idolaku Nabi Allah Muhammad. Manusia pujaanku Nabi Allah.
dari Jogja kemari, kalau ngaji cuman 30 menit, wah yo wagu. Oh minimal 1 jam lah. 1 jam setengah, enggak 1 jam. 1 jam saya nanti berakhir di jam jam. Ini sudah 1 jam. Yo, saya lanjutkan ini sedikit, setelah itu saya tutup. Ternyata saya sudah 1 jam. Saya udah berapa menit tadi? 2 menit. Coba streamingnya itu dilihat sudah berapa menit? Jawab yang jujur Pak. Tadi nangis-nangis kok ini suara mau aku sih ini. 1 jam 3 menit. Jebol tenan. 1 jam 3 menit. Bentar. Isma syikta, hidup semaumu. Fa innaka mayyitun. Engkau bakal mati. Wa man syikta. Masya Allah. Tadi ketika anak-anak pada maju, saya melihat sebagian meneteskan air mata, sebagian beringas-beringis. Apalagi pas mereka gurunya nyanyi anakku nangis. Ini ada tadi tidak kena. Cuma tidak apa-apa, tidak apa-apa, karena sebagian tidak bisa mengeluarkan air mata di depan orang, cuma ketika mereka sendiri. Dia batin, nabi pondok segala galak-galaknya guru paling marahin. Sekarang saya pulang ke rumah, bapak ibu saya lebih kuat. Ibu saya yang di pondok jarang-jarang nyapu, nanti sampai rumah, yuk nyapu. Iya bu. Belikan minyak, iya bu. Dia batin enak di pondok. Ahbib man syi'ta, cintailah siapapun yang kau ingin cintai. Temanmu, kamu sayang dia. Nanti biasanya kalau perempuan-perempuan ini ketika sudah mau pulang, besti, sayang. Cuman subhanallah, kalau perempuan kayak gitu pantas. Coba yang laki-laki. Besti. Cintailah siapapun yang kau ingin cintai. Fa'lam, ketahuilah, fa innaka mufariquh, engkau pasti akan berpisah darinya dan akan bersamanya selamanya. Alhamdulillah. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Yang terakhir, bagi orang-orang yang kadang menjalani kehidupan dunia sapenae udele dewe. Ada enggak yang model kayak gitu? Suaminya sudah baik-baik, masih aja bualak sama suaminya. Pak! Suaminya sudah bilang, tuh, apa? Jalan-jalan yuk. Kemana? Suaminya lembutnya kayak apa? Jawabannya selalu kasar. Ada juga yang kebalikannya. Istrinya sudah merayu-rayu, Pak. Oh, berbuatlah sesuka hatimu, Pak. Sesuka hatimu berbuatlah. Cuman ketahuilah, fa innaka majziyun bih. Engkau akan dibalas dengan seluruh perbuatan yang kamu lakukan di kehidupan ini. Tidak satu pun perbuatan yang kamu lakukan, perkataan yang kamu ucapkan, kecuali akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan santri-santriwati yang sudah bertahun-tahun berjuang untuk belajar, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan kebanggaan orang tuanya di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Saya mau tanya khususnya kepada para alumni ke-30 Pondok Pesantren As-Salam, 6 tahun
Waktu yang singkat atau waktu yang lama? Singkat. Singkat apa lama? Singkat. Tenang deh. Sekarang kalian mengatakan singkat karena itu sudah berakhir 6 tahun ini. Cuma di dalam perjalanan waktunya 6 tahun itu lama atau singkat? Lama. Pak, panen kelapa sawit itu berapa lama? Dari panen ke panen yang berikutnya? 2 minggu. Masya Allah. Kudune untuk disuruh kabeh ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang sugih dunia, sugih akhirat. Besok-besok kalau misalkan ada tabligh akbar dan khutbatul wada, alumni dari Pondok Pesantren As-Salam yang berjejer di sini mobilnya kelasnya bukan Avanza, omongnya Kijang Super yang maksudnya. Mudah-mudahan yang berjejer Ribbon, Fortuner, Pajero, Alphard. Amin ya Rabbal. Tanya, loh Pak, ini hasil dari kebun kelapa sawit? Jawabannya bukan. Jadi hasil apa? Sedekah ke Pondok Pesantren As-Salam. Cocok apa mboten? Beb, urusannya sedekah sama nambah penghasilan apa Beb? Uang yang dikeluarkan untuk bersedekah itu Nabi menjamin. Semuanya yang hadir yakin tidak dengan jaminannya Rasulullah? Yakin atau yakin? Nabi menjamin uang yang dibuat sedekah tidak mungkin kurang, pasti tambah. Fortuner, Pajero, Innovaret, Venturer, Alphard, Tesla. Rubicon. Ternyata dari Jawa dong. Helikopter. Aduh, nambah merah. Dan suatu saat Pondok Pesantren As-Salam punya helipad sendiri. Ternyata yang turun bukan wali murid, Pak Kiai Haji Hajat Aziz. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang pada bingung, kok bisa sih sudah mondokkan anaknya ke pondok pesantren di As-Salam kok malah tambah kaya? Dulu ada Habib yang mengatakan, berbuatlah semaumu, engkau akan mendapat balasannya. Lalu mereka memiliki pedoman dan keyakinan, kita mau berjuang selain di dalam ibadah, kita mau berjuang bersama-sama di Pondok Pesantren As-Salam, dan Allah balas mereka dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan murid-murid, siswa, siswi, santri, santriwati yang lulus ini Allah Ta'ala berikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Pak, kalau pas lagi nggak punya duit, nunggu panen berikutnya itu rasanya lama atau sebentar Pak? Lama. Baru panen uangnya langsung habis untuk bayar utang. Setiap hari mikir, kok orang panen. Padahal baru 2 hari. Bayangkan 33 tahun waktu yang tidak sebentar, perjuangan guru kita tercinta Kiai Haji Hajat Aziz BA di dalam mengasuh pondok ini. Makanya tadi ketika kami di rumah beliau, kami duduk-duduk ngobrol bersama beliau, beliau mengatakan pernah di dalam satu angkatan yang lulus tadi 40-an orang, yang lulus cuma 2 orang. Bayangkan kalau panggungnya segede ini, terus yang nyanyi memang lurus kok. Mungkin gurunya yang ikut anak guru dia orang-orangnya nangis, guyu. Lulus apa? Neng wong loro ngopeni wong loro bingungi. Loh tadi beliau mengatakan 2 anak ini sudah saya tawarkan pindah ke pondok lain, pindah ke sekolah yang lain, cuman dua-duanya tidak mau, dan satu di antara mereka sekarang sudah sukses menjadi kepala
pendidikan, salah satu di antara lembaga pendidikan di Jambi ini. Subhanallah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kalau mau tepuk tangan yang kompak, kalau yang mau lurut-lurut asa. Ya, kasih tepuk tangan buat Kiai Haji Hajat Aziz di dalam perjuangannya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Maka waktu yang sangat panjang ini, mari kita bersama-sama hargai. Minimal kalau misalkan kita berjumpa dengan beliau, terima kasih. Kembali ke cerita yang tadi saya ceritakan, ulama di daerah Jawa Timur, kalau ketemu guru daripada anaknya, dia cium tangan dan dia katakan, apa yang bisa saya berikan untuk engkau, wahai orang yang telah memberikan anakmu ilmu. Subhanallah. Mudah-mudahan majlis ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kalau sebelum saya tutup, saya mengajak semuanya yang hadir untuk menambah rasa cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mau atau tidak? Semuanya cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Kita berpijak di tanah Indonesia. Kita minum air dari Indonesia. Maka tanah air kita ialah Indonesia tercinta. Hadrohnya siap? Lahir batin. Namanya mbok paku saya aja monggo. Semuanya hari siap? Cinta Indonesia. Tangannya boleh diangkat seperti ini. Yang cinta Indonesia, mudah-mudahan Indonesia membalas cintanya dengan kalau panen, sukses terus panennya insya Allah. Yang kalau misalkan saatnya panen, panennya dalam keadaan panen besar. 1, 2, 3, Garuda Pancasila. Maju,
Ini baru cuma gini aja merasa pegel. Bagaimana pejuang dulu yang membawa bambu runcing? Merdeka! Sekali merdeka! NKRI! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi Muhammad! Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi majelis yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga tabligh akbar dan khutbatul wada ini Allah Ta'ala jadikan khutbatul wada yang berkah insyaAllah. Khutbatul wada yang menjadikan siapapun yang lulus di tahun ini menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat, bermanfaat di dunia dan di akhirat, membahagiakan dan membanggakan orang tuanya di dunia dan di akhirat. Ya Rabb, semoga setelah kelulusan ini Allah Ta'ala tambah penjagaan untuk putra-putri kita, sehingga dimanapun mereka berada, mungkin ada yang masuk ke universitas, mungkin ada yang masuk ke akademi kepolisian ataupun akademi militer, mungkin ada yang langsung mendedikasikan ilmu mereka di dalam lembaga-lembaga pendidikan. Apapun profesimu, jangan putus hubunganmu dengan gurumu. Apapun profesimu, dimanapun beradamu, kalau lebaran kunjungilah gurumu yang telah menyuapimu ilmu hari demi hari, waktu demi waktu. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semuanya yang hadir suatu saat akan menyaksikan wajah-wajah yang tadi naik ke atas panggung untuk mendapatkan pengukuhan kelulusan mereka. Mudah-mudahan kita akan melihat bagaimana membanggakannya mereka suatu saat, baik untuk urusan dunia atau kelak di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala jaga kesehatan, berikan panjang umur kepada guru kita tercinta Ki Haji Hajat Aziz beserta Umi, beserta keluarga besar beliau, putra putri beliau, menantu beliau, cucu beliau. Semoga Allah Ta'ala jadikan seluruh para asatid, guru-guru, baik putra ataupun putri yang mengajar di pondok pesantren ini, diberikan kemudahan rezeki, lancarnya urusan mereka. Mudah-mudahan wali murid yang menitipkan anak-anaknya ke pondok pesantren As-Salam ini, mudah-mudahan tidak akan mungkin menyesal, baik ketika mereka hidup di dunia ataupun ketika mereka nanti di dalam alam kubur, ataupun ketika mereka di alam akhirat. Salah satu di antara kebanggaan dan kebahagiaannya, mereka pernah menjadi bagian dari keluarga besar Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren As-Salam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah. Al-Fatihah. Diamini bersama-sama. Semoga doa kita yang kita panjatkan pada sore hari ini Allah Ta'ala berikan ijabah insyaAllah. Dan saya menghaturkan permohonan maaf daripada Habib Abdullah Zubair Barakbah yang tidak bisa hadir karena faktor kesehatan beliau. Semoga suatu saat beliau bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Semuanya amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Semuanya amin ya Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la minna shaqiyyan wa la madrudan wa la mahruma ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Di sore hari ini kami berkumpul bersama-sama ya Allah di salah satu tempat pendidikan agama yang kami percaya pendidikan agama terbaik di daerah ini ya Allah, di Pondok Pesantren As-Salam. Kami melaksanakan acara tabligh akbar dan khutbatul wada alumni ke-30 dari Pondok Pesantren As-Salam ini ya Allah. Ya Rabb, kami telah ditunjukkan
dicontohkan oleh para guru bagaimana pintarnya santri dan santriwati pondok ini, akhlaknya siswa-siswi sekolah ini. Ya Allah, ya Rabb, seluruh yang lulus di tahun ini, kami yang hadir di sini ya Allah, baik para wali murid, para guru, tamu undangan, memohon mengadahkan tangan kami kepadamu ya Allah, memohon doa kepadamu ya Rabb. Jadikanlah anak-anak kami yang lulus di alumni ke-30 pondok pesantren ini ya Allah, jadikanlah mereka ilmunya bermanfaat, jadikanlah mereka akhlaknya dan adabnya akhlakul karimah, adabul mardiyah ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ketika mereka di pondok, kami sangat merindukan mereka. Semoga ketika mereka sudah pulang ke rumah, bukan memalukan kami ya Allah, bukan menjengkelkan kami ya Allah. Semoga anak-anak kami tidak ada yang terbawa pergaulan sehingga menjadi anak-anak yang nakal ya Allah. Tetap mereka walaupun sudah lulus dari pondok, ilmu mereka tetap mereka amalkan untuk berbakti kepada orang tua mereka ya Allah. Tidak menjadikan sedih hati kami ketika mereka di sisi kami selepas mereka pondok ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, jadikanlah mereka qurrata a'yun, permata hati kami orang tuanya ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, hanya Engkaulah Zat yang Maha berkuasa dan bisa mengabulkan doa-doa. Kami mohon ya Rabb, apabila di antara mereka memang ada yang sudah bagiannya melanjutkan ke universitas ataupun melanjutkan ke akademisi yang lain, baik militer, kepolisian, ataupun mereka mendedikasikan hidup mereka untuk mengajar di lembaga pendidikan manapun, ya Rabb, kami mohon jadikanlah ilmu mereka ilmu yang bermanfaat ya Allah. 6 tahun lamanya kami banting tulang untuk membiayai biaya perjalanan belajar mereka ya Rabb. Selama bertahun-tahun kami berusaha mencukupi kebutuhan mereka, baik jajannya, kebutuhan seragamnya, beli bukunya, uangnya dan lain-lainnya ya Rabb. Jangan jadikan para orang tua murid yang hadir di sini menangis karena kedurhakaan anak-anaknya ya Allah. Amin ya Allah. Jangan ada satupun di antara orang tua murid yang hadir di sini ya Allah kecewa dengan anak-anaknya ya Allah. Jangan kau jadikan satupun di antara wali murid yang hadir bersama kami di majlis ini sedih terhadap anaknya ya Allah. Jadikanlah kami selalu bangga kepada anak kami, bahagia terhadap anak kami, senang terhadap anak kami dimanapun, kapanpun mereka berada ya Allah. Akan tetapi kami mengakui sebagai seorang anak kepada orang tua kami ya Allah, kami belum betul-betul berbakti ya Allah. Di masa mereka dekat bersama kami, kami banyak yang mengecewakan orang tua kami ya Rabb. Sedangkan di saat ini tidak sedikit di antara mereka yang telah menuju kehadiran-Mu ya Allah. Ya Rabb, wafat orang tua kami sedangkan kami belum betul-betul bisa berbakti kepada mereka ya Allah. Siapapun di antara kami yang ketika orang tuanya masih hidup belum bisa berbakti kepada orang tua, mohon ampunilah dosa kami ini ya Allah. Jangan Engkau balas kedurhakaan kami dengan durhakanya anak kami kepada kami ya Rabb. Ya Rabb, ayah kami yang telah meninggal, orang yang selalu menyambut kami dengan senyuman ketika kami berada di sisi beliau. Amin.
Orang yang ketika Musa pamit pulang selalu sedih dan mengatakan sebentar lagi nak, ayah masih rindu padamu nak. Dan beliau telah meninggalkan kami ya Allah. Bertahun-tahun kami tidak berjumpa dengan beliau. Dan ketika kami mendengar kabar wafatnya beliau, lemas jiwa raga kami ya Rabb. Karena kami akui hebatnya mereka di dalam mengasuh kami. Tidak belum mampu kami untuk balas dengan bakti kami ya Rabb. Ya Allah, kami kirimkan doa kami untuk orang tua kami yang telah wafat ya Allah. Sampaikan salam rindu kami kepada mereka ya Allah. Di majlis ini sampaikanlah salam rindu hormat kami kepada orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, sosok ibu yang telah menjadi rumah kami sebelum kami dilahirkan ke alam bumi ini ya Allah, yang sudah mengorbankan nyawanya untuk melahirkan kami ya Allah, yang sudah melewatkan malam dan siangnya untuk menyusui kami ya Allah, untuk mengganti celana kami ketika kami buang air di celana ya Allah, yang selalu siap terjaga ketika kami menangis di kami kecil-kecil ya Allah. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada ibu kami ya Allah. Al-Jannatu tahta aqdamil ummat, surga berada di telapak kaki ibu. Ya Rabb, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti dengan doa-doa kami untuk mereka. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti dengan kami selalu membahagiakan mereka. Khususnya kepada alumni ketika Pondok Pesantren As-Salam ya Allah. Mereka bisa taat kepada guru, mereka bisa taat kepada kiai, tapi ada di antara mereka yang kalau sudah berjumpa dengan ayah mereka, berjumpa dengan ibu mereka, taat dan baktinya jauh lebih rendah daripada ketaatannya kepada gurunya ya Allah. Maka hamba memohon di majlis ini ya Rabb, mereka yang sudah berkalungkan lencana tanda kelulusan dari pondok pesantren ini ya Allah, ketika pulang jadikanlah mereka anak yang berbakti kepada ayah dan ibunya ya Rabb. Seperti kami melihat sebagian daripada orang tua yang maju naik ke atas panggung, bangga putra putrinya menjadi lulusan terbaik. Jadikanlah orang tua mereka naik ke atas panggung mimbar di surga, karena anak mereka menjadi hamba yang baik di dunia dan di akhirat ya Rabb. Ya Allah, minna doa wa minkan ijabah, dari kami doa, mohon ijabahlah doa kami ya Allah. Mohon ijabahlah doa kami ya Allah. Berikanlah kepada kami putra putri yang soleh solehah, putra putri yang berbakti kepada kami, dan jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Walaupun mereka telah meninggal dunia, jadikanlah kami sebagai anak yang berbakti selalu ingat untuk mendoakan mereka ya Rabb. Selalu ingat untuk mendoakan mereka ya Rabb.
Banyak di antara kami yang lupa terhadap orang tuanya. Nah, orang tuanya telah meninggal dunia, ya Allah. Padahal orang tua kami tidak pernah melupakan satu kali pun kami di dalam doa mereka, ya Allah. Kami melupakan orang yang tidak pernah melupakan kami, ya Allah. Maka kami mohon, ya Rabb, tolongkanlah hidayah-Mu kepada kami sehingga keluar dari majelis ini kami menjadi anak-anak yang lebih berbakti lagi, ya Allah. Tidak terlewat satu hari pun kecuali kami doakan orang tua kami, ya Allah. Kecuali kami mohonkan ampun untuk orang tua kami, ya Rabb. Kami ingat wajah mereka, kami ingat senyum di wajah mereka, ya Allah. Tatkala wajah itu memandang kepada kami, ya Allah, kami mengingat pertanyaan mereka kepada kami. Sudah makan kamu, nak? Dari mana kamu, nak? Dulu ketika mereka masih ada dan dekat dengan kami, kami bosan dengan pertanyaan itu. Akan tetapi ketika mereka jauh dari kami, sungguh kami rindu, ya Allah. Sungguh kami rindu, sungguh kami rindu, ya Allah. Sungguh kami rindu, ya Allah. Sungguh kami rindu, ya Allah. Ku salamkan rindu untuk engkau yang kini jauh dariku. Dan ku ingat selalu pengorbanan dan semua jasa-jasamu. Duduk sebentar, sebentar lagi selesai. Ya, aku ingin engkau di sini temaniku melangkahkan kaki. Tak bisa aku ingkari tanpa engkau hidupku terasa
ibu kita dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup semoga dipanjangkan usianya, yang sudah meninggal semoga bangga terhadap lantunan doa yang kita baca di sore hari ini untuk mereka, dan semoga alumni ke-30 ya Rabb menjadi alumni yang sangat membanggakan baik untuk orang tua mereka, kerabat keluarga dan mereka, lebih lagi Kiai Haji Hajat Aziz beserta Umi dan seluruh pengajar, guru, ustaz-ustazah di pondok pesantren As-Salam ini. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada salah, mungkin terlalu lama perkataan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga berjumpa dalam keadaan yang lebih indah. Apabila ada salah di dalam tutur kata ataupun tidak tanduk kami memohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Semoga apa-apa yang disampaikan dapat menambah wawasan serta memberikan berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Ikhtitam, acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bersama mengucapkan hamdalah. Demikianlah rangkaian acara pada hari ini dari kami. Apabila ada kesalahan, baik itu dari ucapan maupun tingkah laku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan, dimohon kehadirannya pengajian akbar akhirus sanah Pondok Pesantren Al-Inayah pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 jam 13.00 di Pesantren Al-Inayah, Jalan Lesmana Unit 1. Pengisi acara Hajah Nyai Aufilana Uswatun Hasanah Al-Hafizah dari Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih. Untuk seluruh santri besok masuk seperti biasanya. Yakrono kanjeng Nabi Muhammad, amar pintunya rezeki.